Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-73 dan 74 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang kemusyrikan orang-orang Kristen. Kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen adalah dengan mengatakan bahwasanya Tuhan itu berjumlah 3. Tuhan Bapa yang di surga, Tuhan Anak yang diturunkan ke bumi, dan Roh Kudus. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Trinitas, Trinity. Ini adalah doktrin di dalam agama Kristen. Orang-orang Kristen mesti mempercayai kepercayaan seperti ini apabila mereka sebagai orang-orang Kristen. Berarti apabila kita kaitkan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, apabila ayat yang sebelumnya adalah kemusyrikan orang-orang Kristen juga, yaitu dengan mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Nabi Isa. Jadi kepercayaan yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu menjelmakan dirinya pada diri Nabi Isa, maka jadilah Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ini adalah kepercayaan satu kelompok dari orang-orang Kristen, yaitu mengatakan Allah itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Allah menjelmakan dirinya pada diri Nabi Isa sehingga Nabi Isa itu disebut juga sebagai Tuhan. Itu satu kelompok. Itu pada ayat yang lalu. Ayat yang akan kita terangkan ini pula satu lagi kelompok yang sama-sama menyekutukan Allah, sama seperti kelompok sebelum ini. Bedanya adalah kelompok yang ini, yang akan kita pelajari ini, mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan, tetapi di sana ada 2 Tuhan lagi di samping Allah. Tuhan yang kedua adalah Nabi Isa, dan Tuhan yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, Allah itu salah satu dari Tuhan yang 3 itu. Beda dengan kepercayaan yang sebelumnya, tapi sama dalam kemusyrikan, sama dalam kesesatan.
Allah menyebut mereka ini sebagai orang yang telah kafir. Apabila kita perhatikan ayat ini, permulaannya dengan ayat sebelum ini, permulaan kedua ayat ini sama, yaitu dimulai dengan perkataan laqad kafar, sesungguhnya telah kafirlah. Bermakna Allah menerangkan satu kelompok dari orang-orang Kristen telah kafir, satu lagi kelompok terhadap orang-orang Kristen telah kafir. Rupanya di dalam Kristen itu banyak kelompok, dan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi kesemua kepercayaan tersebut adalah kemusyrikan. Dan mereka yang melakukan kemusyrikan adalah orang-orang kafir. Allah menetapkan mereka sebagai orang-orang kafir. Kemudian apa pula kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang orang-orang Yahudi yang juga Allah menetapkan mereka sebagai orang-orang kafir. Nah, dahulu telah kita terangkan posisi ayat adalah melarang orang-orang beriman untuk mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Artinya jangan ambil orang-orang Yahudi sebagai pemimpin karena mereka orang-orang kafir. Jangan ambil orang-orang Kristen sebagai pemimpin karena mereka orang-orang kafir. Siapa yang menetapkan kekafiran? Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Tetapi rupanya satu kelompok dengan kelompok yang lain di dalam agama Kristen, mereka pula antara satu dengan yang lain kafir mengkafirkan pula. Allah mengkafirkan mereka semua. Kemudian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain pula di antara mereka kafir mengkafirkan. Jadi orang kafir mengkafirkan orang kafir yang lainnya. Dan itu adalah kenyataan yang ada sampai hari ini, bahkan sampai kepada peperangan seperti yang terjadi di belahan bumi di sebelah barat sana. Yang penting untuk kita pahami melalui ayat ini adalah bahwasanya Allah telah menetapkan kekafiran orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah salah satu dari Tuhan yang berjumlah 3. Dan kelompok ini adalah kelompok yang terbanyak dari kalangan orang-orang Kristen yang menyebar luas ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia ini. Mereka inilah yang paling banyak sekarang ini yang mempengaruhi agama Kristen berbanding dengan agama-agama Kristen lainnya. Ada agama Kristen tapi jumlahnya sedikit sekali, seperti Kristen Koptik yang ada di Mesir. Jumlahnya sangat sedikit sekali. Nah, yang diterangkan oleh ayat ini adalah orang-orang Kristen yang jumlahnya ramai sekali, dan Allah menetapkan mereka sebagai orang-orang kafir, dan mereka ini dilarang untuk diambil sebagai pemimpin. Di dalam ayat ini Allah memberikan ancaman kepada mereka bahwasanya apabila mereka tidak segera beriman kepada Allah, tidak segera meninggalkan kesesatan, yaitu menyekutukan Allah, dan kembali kepada kebenaran seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam dahulu, yaitu mentauhidkan Allah. Apabila mereka tidak segera kembali, maka Allah akan menimpakan ke atas mereka siksaan yang pedih. Jadi dalam ayat ini ada ancaman, yaitu ancaman Allah kepada orang-orang yang telah mengatakan Allah itu 3, Tuhan itu 3. Allah mengancam mereka dengan ancaman yang berat sekali, yaitu akan ditimpakan azab yang pedih. Ada peluang bagi mereka untuk bertaubat? Ada. Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang, membuka pintu taubat itu lebar-lebar kepada orang-orang Kristen supaya mereka kembali kepada ajaran Nabi Isa, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dua ayat yang menerangkan satu lagi kelompok di dalam kalangan orang-orang Kristen, yaitu kelompok yang menuhankan Tuhan lebih dari satu, dan menyatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari Tuhan yang tiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara, sesungguhnya telah kafirlah, alladzina qalu, orang-orang yang berkata, innallah, sesungguhnya Allah, tsalitsu tsalatsa, salah satu dari yang tiga, wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidaklah Tuhan itu kecuali Tuhan yang satu. Wa illam yantahu, dan jika mereka itu tidak berhenti, amma yaqulun, dari apa-apa yang mereka katakan, la yamassanna alladzina kafaru minhum, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada orang-orang kafir dari kalangan mereka itu azabun alim, azab yang pedih. Afala yatubuna ila Allah, maka apakah mereka itu tidak bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan meminta ampun kepadanya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita berikan tafsir ringkas. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir yang lebih panjang dan lebih terperinci. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga, dan tidaklah Tuhan yang sebenarnya kecuali Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa-apa yang mereka katakan, sungguh Allah akan menimpakan ke atas orang-orang yang kafir dari kalangan mereka itu azab yang pedih. Maka apakah mereka itu tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang satu lagi kelompok orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Bentuknya berbeda dengan kelompok yang sebelum ini, yaitu kelompok yang dibicarakan di dalam ayat ini adalah menuhankan Tuhan sebanyak tiga. Jadi ada tiga Tuhan yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Kemudian salah satu dari yang tiga itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengatur alam semesta ini. Lalu siapa dua lagi? Yang dua lagi itu adalah Nabi Isa, kemudian Roh Kudus. Allah menetapkan bahwasanya kelompok yang mengatakan Tuhan itu tiga dan Allah salah satu dari yang tiga itu, Allah mengatakan mereka ini adalah orang-orang kafir. Mereka mesti bertaubat kepada Allah karena mereka telah melakukan kemusyrikan.
mereka telah memilih kesesatan, maka mereka mesti kembali ke pangkal jalan, yaitu kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa dahulu, yaitu mentauhidkan Allah. Apabila tidak mau, maka Allah akan menimpakan azab yang pedih ke atas mereka. Inilah ringkasan dari dua ayat ini. Namun pada ayat yang kedua, Allah menerangkan tentang keagungannya, yaitu yang membuka pintu taubat lebar-lebar kepada mereka bagi yang mau bertaubat. Dan apabila mereka mau bertaubat sungguh-sungguh, Allah Maha penerima taubat. Dan ada sebahagian kecil dari orang-orang Kristen itu yang memeluk Islam. Pada masa Rasulullah dahulu mereka memeluk Islam, dan pada masa sekarang pula masih juga ada sebahagian kecil dari mereka itu yang lembut hati mereka, terbuka fikiran mereka sehingga memahami kebenaran yang sebenarnya, menyadari diri dalam kesesatan, kemudian mereka memeluk Islam. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Allah memulai ayat ini dengan perkataan laqad kafar, sesungguhnya telah kafirlah. Permulaan ayat ini sama dengan permulaan ayat sebelum ini. Jadi apabila kita ulang kembali, bahwasanya perkataan laqad yang ada di pangkal ayat itu terdiri dari dua kata, yaitu dari lamul qasam, lam sumpah. Lam sumpah ini fungsinya adalah untuk menerangkan bahwasanya ayat ini di dalam penyampaiannya berbentuk sumpah. Yang bersumpah siapa? Yang bersumpah Allah. Mengapa Allah bersumpah dalam ayat ini? Untuk memberikan penekanan, penegasan apa yang disampaikan ini. Apa yang disampaikan dalam ayat ini? Yang disampaikan dalam ayat ini adalah tentang orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu dengan mengatakan Allah itu tiga dan Allah salah satu dari Tuhan yang tiga. Allah bersumpah bahwasanya mereka itu telah kafir. Bermakna apabila Allah telah menetapkan kekafiran mereka, maka jangan pula kita meragukan tentang kekafiran mereka. Karena ada juga sebahagian dari umat Islam yang tertipu dan terpedaya mengatakan, oh tidak, mereka itu beriman juga, dan nanti pada akhirnya akan masuk surga juga. Agama ini semua sama saja, semua beriman kepada Tuhan. Nah, ini orang yang tertipu dan terpedaya. Ini dia fahaman pluralisme. Ini adalah racun yang telah menyebar di tubuh umat Islam. Siapa yang mempropagandakannya? Musuh. Sehingga kita menganggapnya adalah sebagai yang benar, padahal ia adalah yang salah. Dan kita tidak bertoleransi antara, apabila kaitannya adalah antara kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran, dan itu yang kita ikuti. Kebatilan, dan itu mesti kita tinggalkan. Jadi lam yang ada di pangkal ayat ini adalah lamul qasam, lam yang menerangkan sumpah, bahwasanya Allah bersumpah. Allah sendiri bersumpah. Aku bersumpah bahwasanya orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga, aku bersumpah, Allah sendiri bersumpah bahwasanya mereka itu adalah kafir. Nah, kalau Allah yang telah bersumpah menyatakan bahwasanya mereka adalah kafir, bermakna tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengikutinya. Ditambah lagi dengan perkataan qad setelah la, qad ini harfu tahqiq. Tujuannya adalah sebagai penegasan, penekanan. Dan memang betullah telah kafir mereka itu disebabkan karena perkataan mereka bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Itu makna perkataan laqad. Kafara kafir. Apa makna kafir?
Sebelum ini pun juga sudah kita terangkan, kafir maknanya dari sisi bahasa menutupi. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Kebenaran yang mereka tutupi adalah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dengan apa mereka tutupi? Dengan perkataan bohong mereka, yaitu Tuhan itu tiga. Padahal Tuhan itu satu. Tuhan yang satu ditutupi dengan perkataan Tuhan itu tiga. Yang benar Tuhan itu satu. Yang bohong, yang dusta, yang isinya kebohongan dan dusta adalah Tuhan itu tiga. Maka orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutupi kebenaran dengan kebohongan. Ini makna kafara. Maka setiap kata kafir itu maknanya menutupi. Setiap kata kafir menutupi apa? Menutupi kebenaran. Dengan apa? Dengan kebohongan. Dan mengapa manusia itu berbohong? Manusia itu berbohong disebabkan karena kebodohan. Dia tidak tahu. Orang lain berbohong, kemudian dia ikuti orang yang berbohong, mengikuti orang yang berbohong. Ada juga disebabkan karena kepentingan duniawi. Tahu kebenaran itu, kebenaran Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, tahu Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, tahu kebenaran itu sebagai kebenaran. Tetapi karena kepentingan dunia, karena dapat kedudukan, jadi pendeta, gaji banyak, dapat pergi ke sana ke sini, fasilitas cukup, akhirnya mengatakan kebohongan, menutupi kebenaran. Ini namanya karena kepentingan duniawi. Ada lagi disebabkan karena kesombongan. Sombong maknanya kami yang benar, kami ini keturunan para nabi. Nabi-nabi yang diutus kepada kami banyak, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada kami banyak, Taurat, Zabur, Injil. Tetapi kepada selain kami hanya satu saja. Mana kami mau? Ini namanya karena kesombongan. Dan satu lagi, adik-beradik dengan sombong ini adalah dengki. Entah mana abangnya, entah mana adiknya. Yang penting adik-beradik lah mereka berdua ini. Kalau dengki ini tidak suka kepada kebenaran, meskipun kebenaran itu telah diketahui, tapi tidak suka, maka tak mau mengikutinya. Jadi ada tingkatan-tingkatan manusia yang berada dalam kesesatan. Mungkin karena kebodohan, mungkin karena kelalaian, mungkin karena kesombongan, mungkin karena kedengkian. Kalau karena kebodohan bisa diselamatkan dengan pengetahuan. Diberi pengetahuan, mengetahui, maka dia nanti akan beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Apabila karena kelalaian, diingatkan, dia akan kembali sadar. Tapi kalau karena kesombongan, ini susah. Ini seperti iblis yang sombong, tak mau diingatkan. Kemudian karena dengki, dengki ini memang susah. Sebab memang sudah ada dalam hati itu penyakit tidak suka kepada orang lain yang mendapatkan kebaikan. Di antara kebaikan yang paling tinggi bukan kekayaan harta benda. Kebaikan yang paling tinggi adalah orang lain mendapatkan petunjuk, orang lain mendapatkan hidayah. Itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Dengki kepada orang lain yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Petunjuk atau hidayah. Sesungguhnya telah kafirlah alladzina qalu, orang-orang yang berkata. Apa perkataan mereka? Innallah, sesungguhnya Allah, salisu salasa, salah satu dari yang tiga. Bermana ayat ini menerangkan bahwasanya kelompok yang disebutkan adalah kelompok yang mempercayai Tuhan itu berjumlah tiga. Kalau sebelum ini tidak menerangkan Tuhan itu berjumlah tiga. Kelompok sebelum ini mengatakan Allah itu adalah Nabi Isa. Bagaimana memahaminya? Allah itu menjelmakan dirinya pada diri Nabi Isa, maka jadilah Nabi Isa itu Allah juga,
Tuhan juga. Itu kelompok sebelum ini. Jadi tidak menerangkan tentang tiga Tuhan. Tetapi kelompok ini menerangkan Tuhan itu tiga, dan Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga itu. Tiga. Kemudian kalau ditanya mengapa tiga? Nah, sebab ada Tuhan Bapa yang di surga, itulah dia Allah. Kemudian ada Tuhan Anak yang diutus ke bumi, itulah dia Nabi Isa, Yesus Kristus. Kemudian ada lagi Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Nah, siapa Roh Kudus itu? Di dalam kepercayaan Kristen banyak sekali pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan Roh Kudus itu adalah roh manusia itu sendiri. Ada lagi yang berpendapat Roh Kudus itu adalah kehidupan manusia. Ada lagi yang berpendapat Roh Kudus itu semangat manusia untuk hidup. Semangat manusia, spirit. Mereka menyebutnya the Holy Spirit. Jadi ada Tuhan Bapa, the Father, kemudian ada pula Tuhan Anak, the Son, kemudian ada pula semangat yang suci, yang kudus, the Holy Spirit. Nah, mereka menyebut ini tiga. Yang tiga ini, itulah dia God, Tuhan, dalam kepercayaan Kristen. Jadi siapa God? The Son, the Father, the Holy Spirit. God is the Son, God is the Father, God is the Holy Spirit. Faham? Tak faham tak apalah. Anak adalah Tuhan, Tuhan adalah anak. Anak adalah Bapa adalah Tuhan, Tuhan adalah Bapa. Kemudian Tuhan adalah semangat yang suci, semangat yang suci adalah Tuhan. Tetapi yang tiga ini satu. Tetapi yang satu itu tiga. Ini bagaimana memahaminya dari matematik ini? Takkan bisa paham. Kalau anak kita sampaikan, nak, tiga itu satu, satu itu tiga. Berkerut kening anak. Kalau kening anak saja berkerut, apalagi kening orang dewasa, lebih berkerut lagi. Ini bagaimana ini? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Bahkan dalam diagramnya pula menyebutkan, yaitu anak bukan bapak, bapak bukan kehidupan yang suci. Disebut bahwasanya the Holy Spirit bukan semangat yang suci atau kehidupan yang suci atau roh yang suci. Kalau bukan tadi satu, iya, antara satu dengan yang lain, ya bagaimana cara memahaminya? Ya, karena dalam diagram itu mereka buat segitiga, di tengah-tengahnya itu God, Tuhan. Nah, di sana ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, nanti di bawah adalah Roh Kudus. Nah, nanti yang tiga ini ke tengah disebut Tuhan, masing-masing disebut Tuhan. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan, kemudian Roh Kudus, Tuhan. Kalau ke tengah. Tetapi kalau yang tiga itu sesama mereka, tidak boleh disebut Tuhan Bapa adalah Tuhan Anak, tak boleh. Tuhan Bapa Ruhul Kudus, tak boleh. Tapi kalau ke tengah sebagai Tuhan, boleh. Tuhan Anak, Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Kita pun bingung nih buatnya. Memang setiap perkara yang tidak berdasarkan ilmu membingungkan. Maka orang yang menerima yang membingungkan adalah orang yang bingung. Apabila berterusan dalam kebingungan, mereka ini akan mudah sekali. Apabila kita berikan pengetahuan, maka akan mudah sekali untuk
untuk memahami pengetahuan kebenaran, dan mereka akan segera meninggalkan. Maka Allah menyebut orang-orang Kristen ini dalam surah Al-Fatihah sebagai waladhdallin, orang-orang yang sesat. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, Allah menyebut mereka dalam surah Al-Fatihah al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Apa sebab? Sebab orang-orang Yahudi itu tahu kebenaran tapi tak mau mengikuti kebenaran. Tetapi orang-orang Kristen ini tak tahu kebenaran. Maka ketika diberi pengetahuan, maka ramai sekarang ini di Eropa, di Barat, mereka itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan sampaikan sekarang ini sampai 800% memeluk Islam di Eropa. Hebat sekali. Bahkan banyak gereja-gereja itu sudah dijual dan dibeli, kemudian dijadikan masjid. Alhamdulillah. Lalu mengapa di Indonesia belum juga lagi? Karena masih dalam kebingungan, masih belum lagi menggunakan akal fikiran. Apa sebabnya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu apa sebabnya. Mungkin karena petunjuk Al-Quran ini masih belum tersampaikan lagi dengan bagus. Kalau di Eropa sana ini sudah hebat sekali. Orang-orang yang pakar tentang kristologi, tentang kekristenan ini menyampaikan kesesatan orang-orang Kristen itu. Sebenarnya Nabi Isa alaihi salam dahulu tidak ada mengajarkan ajaran kemusyrikan ini, dan ajaran kemusyrikan ini, yaitu penuhanan Tuhan yang tiga itu berlaku pada tahun 381 Masehi. 381 Masehi, hampir 4 abad setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Dan penuhanan Tuhan yang tiga itu bukan sekaligus. Tadi kita sebut tahun 381. Yang pertama kali dituhankan itu adalah Nabi Isa alaihissalam, yaitu pada tahun 325 Masehi, dalam satu konsili di kota Nikea. 325. Berarti setelah 325 Nabi Isa diangkat ke langit, barulah Nabi Isa itu dituhankan. Jadi penuhanan Nabi Isa itu jauh belakangan. Itu fakta sejarah dan tak ada siapa yang bisa membantahnya. Yaitu dalam satu konsili, pertemuan pendeta-pendeta seluruh dunia di kota Nikea. Di situ dibuatlah kesepakatan Nabi Isa Tuhan. Timbul masalah, kalau Nabi Isa Tuhan, siapa yang membawanya dari Tuhan? Dari Tuhan Bapa kepada Maryam yang ada di bumi. Maka disebutlah Roh Kudus, malaikat Jibril alaihissalam. Maka ada juga di antara orang-orang Kristen itu memahami malaikat Jibril itu sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril yang membawa Nabi Isa dan Nabi Isa itu adalah Tuhan, bagaimana mungkin malaikat membawa Tuhan? Malaikat itu rendah, sementara Tuhan itu tinggi. Mestilah yang membuat Tuhan itu Tuhan. Maka dituhankan pula lah Roh Kudus. Sudah berapa Tuhan sekarang? Sudah 3. Timbul lagi masalah sekarang. Nabi Isa itu dilahirkan dari siapa? Dari Maryam. Maryam itu manusia atau Tuhan? Manusia. Bagaimana mungkin manusia melahirkan Tuhan? Mestilah yang melahirkan Tuhan itu Tuhan. Maka sekarang dikumpul pula tanda tangan untuk menuhankan Maryam. Itulah dia kesesatan. Kesesatan itu tidak akan pernah tetap. Maka kesesatan itu disebut di dalam bahasa Arab sebagai batil. Batil dari kata batala. Batala maknanya lenyap. Ada tapi setelah ada itu lenyap. Beda batala haqqa. Beda lawan dari batil itu adalah hak. Hak disebut hak, haqqa maknanya tetap. Hak disebut hak, benar disebut benar, tetap selama-lamanya seperti itu. Tapi kalau batil ada, setelah itu dia lenyap. Idza ja'al haqqu
zahaqal batil. Kalau kebenaran itu telah datang, maka kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang, pasti akan lenyap. Ini kepercayaan di dalam agama Kristen, yaitu kepercayaan Trinitas. Munculnya kemudian tahun 381 setelah berproses. Dan ada yang membuat kajian, sebenarnya Trinitas, kepercayaan kepada tiga Tuhan, bukanlah berawal dari ajaran Kristen. Rupanya sebelum ajaran Kristen sudah juga ada kepercayaan kepada tiga Tuhan. Di Mesir ada kepercayaan kepada tiga Tuhan. Di dalam kehidupan sejarah lama Mesir, sejarah kuno Mesir. Di India, Hindu, Buddha itu juga memiliki kepercayaan kepada tiga Tuhan: Brahmana, Shiva, Wisnu. Dan ini adalah sebelum penetapan Trinitas, tiga Tuhan pada agama Kristen. Maka ada yang berpendapat boleh jadi orang-orang Kristen ini mengambil kepercayaan Trinitas yang sudah ada sebelum itu. Jadi mereka mengambil dari luar ajaran Nabi Isa alaihi salam. Bermakna mereka sudah merubah kebenaran. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Itu perkataan mereka. Maka berikutnya Allah bantah. Bantahan dari Allah, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak adalah Tuhan yang sebenarnya yang patut disembah dengan kebenaran illa ilahu wahid, kecuali Tuhan yang esa. Ini bantahan dari Allah. Artinya Tuhan itu bukan tiga, Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran. Ini namanya penafian, menidakkan. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran illa, kecuali, ini namanya penetapan. Kalau ada bentuk penafian kemudian ditetapkan, penafian ini menidakkan. Tidak ada Tuhan. Kemudian ditetapkan kecuali. Nah, penafian dengan penetapan seperti ini, an-nafyu wal isbat, ini adalah bentuk penyampaian yang tegas. Umpamanya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Bermakna Tuhan itu hanyalah Allah saja, tak ada lagi yang lain. Itu penyampaian yang tegas. Berbeda dengan Tuhan itu Allah, itu penyampaian biasa. Kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, bermakna tidak ada kemungkinan di sana ada Tuhan yang lain kecuali, tidak ada di sana Tuhan yang lain selain dari Allah, tidak ada. Bermakna penyampaian itu penyampaian yang tegas. Jadi Allah membantah dengan bantahan yang tegas bahwasanya Tuhan itu bukan tiga tetapi satu. Di dalam ayat ini Allah menyebut wa ma min ilahin illa ilahu wahid, kecuali Tuhan yang satu, illa ilahu wahid. Allah tidak menyebut wa ma min ilahin illallah, tidak. Di dalam surah Ali Imran ayat 62 Allah menyebut wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Itu dalam surah Ali Imran. Tapi di sini Allah menyebut tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Tuhan yang satu. Mengapa Allah memilih di sini dengan perkataan Tuhan yang satu? Sebab kaitannya dengan membantah perkataan orang-orang Kristen yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ini kaitannya dengan bilangan di sini ini. Mereka mengatakan tiga, Allah bantah tidak, satu. Dan sudah kita terangkan sebelum ini, tak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Sebab kalau Tuhan lebih dari satu, hilang sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu adalah sifat kesempurnaan. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka pastilah Tuhan yang pertama itu akan dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang kedua.
Dan kalau sudah dikuasai sudah dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang kedua, bermakna tidak lagi sempurna sifatnya. Tidak sempurna sifatnya tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu barulah sempurna sifatnya apabila Tuhan itu jumlahnya satu, Tuhan yang satu. Bahkan Allah menyebutkan kalau Tuhan itu dua di alam semesta ini, di langit di bumi ada dua Tuhan, maka akan rusak binasalah langit dan bumi ini. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi, maka rusak binasalah langit dan bumi ini. Kalau dua saja langit bumi ini binasa, apalagi tiga, apalagi dalam kepercayaan lain banyak sekali Tuhan. Tuhan yang perutnya buncit Tuhan, yang kepalanya botak Tuhan, semua dituhankan. Naga besar Tuhan, pohon besar Tuhan, batu besar Tuhan, dan lain sebagainya. Maka manusia apabila mau menggunakan akal fikiran tidak akan mungkin menuhankan selain Allah. Maka ada kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim melihat bintang mengatakan ini Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan akal fikiran, yaitu ketika pagi hari bintang itu hilang, lenyap. Kalau lenyap ini bukan Tuhan. Masa Tuhan itu muncul, lenyap, muncul, timbul, tenggelam? Tidak. Tuhan itu kalau timbul selama-lamanya. Ini timbul tenggelam, ini bukan Tuhan. Kemudian besoknya lagi dilihat ada bulan. Begitu juga siang hari bulan sudah hilang pula. Ini juga bukan Tuhan. Pagi hari matahari terbit. Ini Tuhan ini. Sebab lebih besar dari bulan. Karena besarnya itu, maka ini Tuhan ini. Rupanya pada petang hari matahari itu juga tenggelam, hilang. Ini juga bukan Tuhan. Akhirnya Allah memberi hidayah dengan mengatakan Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Itu dia Tuhan. Nabi Isa itu pencipta langit dan bumi? Bukan. Malaikat Jibril pencipta langit dan bumi? Bukan. Kalau dikatakan roh manusia itu, Roh Kudus pencipta langit dan bumi? Bukan. Kalau kehidupan dan semangat manusia itu disebut sebagai Roh Kudus pencipta langit dan bumi? Bukan. Kalau begitu, wahai orang yang menggunakan akal fikiran, Tuhan itu hanyalah satu, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Kalau tak jelas juga lagi, itu dah melampau itu. Bagaimana bisa tidak memahami perkara ini? Ya. Tapi kita pula tak tahulah. Apabila kita lihat tadi ketika kita datang sini, ramai sekali yang ikut bersama dengan orang-orang kafir itu. Yang ikut bersama dengan orang-orang kafir itu merayakan kekufuran. Di mana perginya Al-Quran yang dibaca itu, yang kononnya sebagai petunjuk dalam hidup, mana dia? Bermakna mereka ini sebenarnya tidak percaya kepada Al-Quran sebagai petunjuk. Bahkan dibuatkan pula lagi acaranya itu, supaya orang ramai keluar pada malam hari ini. Ada organ tunggal namanya, entah apa lagi namanya yang lain sana, dan menggunakan uang negara pula lagi untuk majlis kemaksiatan yang seperti itu, majlis kekufuran, majlis kemusyrikan. Di mana kita letaknya membimbing umat itu, di mana? Tak nampak. Dan tak ada yang memperingatkan kita. Wakil rakyat dari partai Islam tak ada memperingatkan. Diam 1000 bahasa, bukan satu bahasa, 1000 bahasa. Bahasa Ocu, bahasa Minang, bahasa Melayu, tak ada yang menyebut. Semua dia. Maka Allah menegaskan dalam ayat ini, wa illam yantahu amma yaqulun, dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakannya,
Kemudian Allah menyebut jika mereka tidak berhenti, maksudnya jangan sampai berterusan mengatakannya. Artinya sudah bertaubat kepada Allah, jangan katakan lagi perkataan kufur itu. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, ancaman dari Allah, maka Allah sebutkan balasannya apa? La yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh Allah akan menimpakan ke atas orang-orang kafir dari kalangan mereka itu azab yang pedih. Allah ancam dengan azab yang pedih. Azab yang pedih akan ditimpakan ke atas mereka. Apa makna azab yang pedih? Azab yang memedihkan. Biasanya kalau disebut pedih, apa yang merasakan kepedihan? Yang merasakan kepedihan kulit biasanya. Kulit ini merasakan pedih. Karena inilah panca indera kita yang biasanya kita gunakan untuk meraba, merasa. Kulit ini sangat sensitif sekali. Maka apabila kulit ini umpamanya bertiup saja angin agak panas, umpamanya kulit ini yang pertama kali merasa, oh panas, kata kulit. Atau begitu juga lembutnya kain, kulit ini juga merasakan, oh lembut sekali kain ini. Kemudian disebut di sini bahwasanya azab yang pedih untuk mereka memedihkan kulit. Maka disesuaikan pula Allah Subhanahu wa taala menggunakan pula kata massa, yamassu, la yamassanna. Sebenarnya kata massa itu sentuh. Sentuh itulah kulit dengan kulit. Tetapi tidaklah disebut di sini. Maka sungguh Allah akan menyentuhkan azab yang pedih ke atas sekujur kulit mereka. Tak sesuai kata itu. Lalu apa maknanya? Maknanya azab yang pedih, yang memedihkan kulit mereka itu ditimpakan ke atas mereka. Maknanya seluruh tubuh mereka itu akan merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuh tanpa terkecuali. Kulit itu di mana? Di kepala saja ada kulit? Tidak. Di tangan saja ada kulit? Tidak. Kulit itu ada di seluruh tubuh. Seluruh kujur tubuh kita ini ada kulit di situ. Dan tidak ada satu bahagian pun dari kulit itu yang tidak merasakan azab yang pedih. Seperti apa azab yang pedih? Mudah sekali untuk memahaminya. Yaitu ambil pisau yang tajam, kemudian sayatkanlah ke kulit ini. Karena nanti yang akan merasakan pedih adalah kulit. Sayatkan ke kulit ini sehingga kulit itu terbuka sampai nampaklah daging dan tulangnya itu. Setelah terbuka tenganga, ambil limau, ambil jeruk, kemudian peraskan airnya itu ke atas kulit yang ternganga itu. Bagaimana rasanya? Itulah dia makna pedih. Azab yang pedih. Dan azab yang pedih itu akan dirasakan di seluruh kujur tubuh. Seluruh tubuh ini merasakan kepedihannya. Maka makna azabun alim adalah azabun mu'lim. Mu'lim maknanya azab yang mendatangkan rasa pedih. Kemudian rasa pedih bukan hanya dirasakan oleh kulit, tetapi juga dirasakan oleh hati. Pedih hati bermakna azab itu bukan hanya di luar tubuh saja, tetapi dia sampai ke dalam hati yang paling dalam. Apa sebab azab yang pedih yang ditimpakan ke atas mereka? Sebab perkataan mereka itu memedihkan telinga orang-orang beriman, sebab tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu diagungkan dengan mengatakan Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tetapi Allah itu dinistakan, dicemari kesuciannya dengan mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari yang tiga. Itu namanya mencemari keagungan Allah, menodai kesucian Allah. Tidak lagi mensucikan Allah, memedihkan hati kita, memedihkan telinga kita perkataan mereka itu. Maka untuk mereka azab yang pedih. Seperti apa dibuat, seperti itu diterima. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Apa yang dibuat itu yang dibalas.
Jadi mengapa untuk mereka azab yang pedih? Sebab perbuatan mereka itu memedihkan. Memedihkan siapa? Memedihkan hati orang-orang beriman. Kemudian perkataan la yamassanna, apabila kita perhatikan, sebenarnya itu terdiri dari 3 kata. La, lam penekanan, sungguh. Yamassa fi'il mudhari, yang menerangkan bahwasanya mereka akan ditimpakan azab bukan sekali tapi berkali-kali, berterusan, continuously, present continuous tense, fi'il mudhari. Artinya azab yang ditimpakan itu berterusan di dalam hidup mereka. Kalau mereka orang-orang kafir, nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. La yamassanna, nun yang terakhir itu nun taukid. Sungguh, sungguh, sungguh Allah akan menimpakan azab yang pedih ke atas mereka itu, ke seluruh kujur tubuh mereka, bahkan ke dalam hati mereka paling dalam sekalipun. Kemudian di sini ada perkataan minhum. La yamassanna alladzina kafaru minhum. Allah akan menimpakan azabun alim, azab yang pedih ke atas orang-orang kafir dari kalangan mereka. Nah, dari kalangan mereka ini apa maknanya ini? Oh, maknanya bahwasanya ada di antara orang-orang Kristen itu yang tidak akan ditimpakan azab yang pedih ke atas mereka. Siapa yang tidak ditimpakan itu? Yang segera bertaubat kepada Allah sebelum kematian tiba. Mereka memeluk Islam, maka mereka itu tidak akan ditimpakan azab yang pedih ke atas mereka. Bermakna ada peluang bagi kita untuk berdakwah kepada orang-orang Kristen. Ada. Apa sebab? Sebab Allah menyebut ada sebahagian dari mereka itu yang akan beriman kepada Allah. Tapi yang mana yang akan beriman kita tak tahu. Karena kita tak tahu, maka berdakwah sajalah. Mudah-mudahan akan ada yang mendengar. Bahkan kita dengar ada salah seorang dari negara mana itu yang sangat benci sekali kepada agama Islam sebelum ini. Menghina, mengejek, mengolok-olok ajaran Islam. Tapi pada akhirnya malah memeluk Islam. Haji kemarin ini malah pergi naik haji dia. Ada salah seorang dahulunya wakil rakyat dia ya. Iya, Belanda. Apabila Allah memberi petunjuk, maka boleh jadi orang yang dalam perkiraan kita, oh ini tak mungkin dapat petunjuk ini, keji sekali perbuatannya dalam menghina Islam, tapi boleh jadi dia mendapat petunjuk. Baik, ayat berikutnya, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Maka apakah mereka itu tidak bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya? Ayat ini menerangkan pintu taubat itu Allah buka kepada mereka. Jadi setelah Allah menerangkan ancaman, Allah teruskan, setelah ancaman Allah teruskan bahwasanya apabila ada di antara mereka yang bertaubat, maka Allah berikan balasan kebaikan. Bukan ancaman yang disebut lagi, tidak. Ancaman sudah, itu bagi orang yang tidak mau bertaubat. Tapi bagi yang mau bertaubat, Allah telah bukakan pintu taubat. Pintu taubat dibuka lebar-lebar. Dan kalau mau bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, maka Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dosa akan diampuni, kemudian akan diberikan rahmat. Dengan ampunan dan rahmat itu nanti mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau disebut nama Allah Ghafur, Rahim, dekat-dekat, bermakna dua nama ini menerangkan tentang Allah yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa sebab? Sebab yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah. Ampunan dari Allah Ghafur, rahmat dari Allah Rahim. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatihi. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang masukkan kita ke dalam surga?" Atau dalam pertanyaan yang lain,
Apakah memang betul bukan ibadah kita yang memasukkan kita ke dalam surga? Rasulullah menjawab, ya bukan ibadah kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Lalu apa ya Rasulullah? Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah. Ampunan dari Allah Ghafur, rahmat dari Allah Rahim. Maka ujung ayat, maka apakah mereka itu tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengapa ayat ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan? Ayat ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan adalah untuk menerangkan bahwasanya apabila di sana ada di antara mereka yang tidak bertaubat kepada Allah, padahal pintu taubat dibuka. Apabila ada di antara mereka yang tidak memohon ampun kepada Allah, padahal Allah telah memberikan janji untuk memberikan ampunan. Apabila mereka tidak bertaubat dan tidak memohon ampun kepada Allah, betul-betul mereka ini tidak menggunakan peluang yang baik itu untuk menyelamatkan diri mereka, untuk mendapatkan kebaikan bagi diri mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Kalau tetap juga mereka tidak bertaubat, tetap juga mereka tidak mohon ampun, maka itulah perbuatan buruk karena telah menyia-nyiakan peluang yang telah Allah berikan. Apabila perbuatan itu perbuatan buruk, yaitu menyia-nyiakan peluang yang telah Allah berikan, maka ia perlu diingkari. Untuk mengingkarinya digunakanlah bentuk pertanyaan. Jadi bentuk pertanyaan ini digunakan untuk mengingkari. Maka apakah mereka itu tidak mau bertaubat kepada Allah, padahal pintu taubat telah dibuka? Buruk betul lah perbuatan mereka yang tak mau bertobat itu, padahal pintu taubat telah dibuka. Jadi pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tapi untuk menerangkan pengingkaran. Maka apakah mereka tidak bertaubat? Nah, kata apakah ini bertanya, tujuannya untuk mengingkari. Sama seperti kita umpamanya, ini yang mudah contohnya dan selalu sudah kita ulang-ulang. Kalau ada anak kecil, anak umpamanya, anak ini sudah besar lah, kalau kecil dia tidak memahami. Ini dia sudah besar, dia memahami bahwasanya dia tidak boleh mengeluarkan kata yang kasar kepada ibunya. Anak ini juga sudah memahami dia tidak boleh memukul ibunya. Ini sudah besar. Maka kita pun ketika melihat ada anak itu dia memukul ibunya, mengeluarkan kata yang kasar kepada ibunya, maka kita katakan, apakah kamu memukul ibumu sendiri? Apakah kamu mengeluarkan kata yang kasar kepada ibumu sendiri? Nah, pertanyaan kita seperti ini, apakah untuk dijawab oleh anak tersebut? Tidak. Apa tujuan kita bertanya seperti ini? Untuk mengingkari perbuatan anak, karena perbuatan itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela. Untuk mengingkarinya, apakah kamu pukul ibumu sendiri? Keterlaluan lah kamu ini. Jadi bentuk pertanyaan dalam ayat ini adalah seperti itu juga. Apakah kamu tidak bertaubat kepada Allah, padahal pintu taubat telah dibuka dan Allah buka selebar-lebarnya? Apakah kamu tidak meminta ampun kepada Allah, padahal Allah telah menjanjikan ampunan bagi siapa yang minta ampun, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Apakah kamu tidak bertaubat kepada Allah dan tidak memohon ampun kepadanya, padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Nah, bentuk pertanyaan ini untuk mengingkari orang-orang Kristen yang masih lagi belum mau bertaubat dan masih lagi belum mau meminta ampun kepada Allah. Perbuatan mereka yang belum lagi mau bertaubat, yang belum lagi mau meminta ampun, itu adalah perbuatan yang buruk dan tercela karena telah menyia-nyiakan peluang yang telah Allah berikan. Penutup pengajian, kemana ayat ini dibawa? Tadi sudah kita terangkan di mukadimah bahwasanya sebelum ini Allah melarang orang-orang beriman untuk mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Apabila orang-orang Kristen itu Allah telah tetapkan sebagai orang-orang kafir, disebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu tiga dan Allah salah satu dari yang tiga, dan Allah berikan ancaman yang dahsyat
di dalam ayat ini, yaitu mereka akan mendapatkan azab yang pedih apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah dan tidak memohon ampun, apabila mereka adalah orang-orang kafir dan dilarang untuk diambil sebagai pemimpin. Maka wahai umat Islam, jangan kamu ambil mereka itu sebagai pemimpin. Ini petunjuk dari Allah, dan petunjuk siapa lagi yang akan kita ikuti kalau bukan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan umat Islam menyadari kekurangan dan kelalaian yang telah mereka lakukan selama ini, dan mudah-mudahan dengan petunjuk Allah ini mereka akan mengikuti jalan yang benar sehingga membawa kepada kekuatan dan keselamatan di dunia ini dan keselamatan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.